Halo Sobat Iklim, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan meski tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Sebagaimana alam telah menyediakan apapun kebutuhan kita namun semuanya kembali. Apakah kita bisa memanfaatkannya? Iklim adalah karunia Tuhan yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan manusia namun tidak semua orang peduli. Sehingga pemanfaatannya menjadi kurang maksimal bahkan terabaikan. Melalui video singkat ini, kami akan berbagi ilmu bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi iklim dari BMKG, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan, meskipun bidang lainnya masih bisa menyesuaikan. Iklim adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam cakupan wilayah yang luas. Iklim disebut juga sebagai rata-rata dari cuaca atau kecenderungan dari cuaca. Sebagaimana cuaca, iklim juga memiliki unsur, diantaranya radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan hujan. Informasi iklim adalah hasil pengolahan data unsur iklim yang memiliki nilai informatif sebagai referensi untuk melakukan aktivitas yang terdiri atas kegiatan observasi, pengolahan data, analisis, hingga menghasilkan informasi iklim yang bermanfaat. Letak Indonesia yang berada di lintang tropis membuat curah hujan menjadi unsur iklim yang paling berpengaruh dalam aktivitas kehidupan di Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Terdapat beberapa informasi iklim dari BMKG yang berkaitan dengan curah hujan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antaranya peta analisis iklim bulanan, peta analisis dan perakiraan curah hujan dasarian atau 10 harian, peta perakiraan curah hujan 1-3 bulan ke depan, peta perakiraan awal musim hujan atau kemarau. Peta analisis iklim bulanan adalah informasi iklim yang memberikan informasi sebaran banyaknya curah hujan yang telah turun di suatu tempat di bulan tertentu. Peta analisis curah hujan di bulan Mei 2020 menunjukkan sebaran jumlah curah hujan di bulan Mei di Provinsi Bali, di mana banyaknya curah hujan dibedakan dengan warna peta yang masing-masing mewakili takaran tertentu. Sebagai contoh, di bulan Mei 2020, curah hujan di Slemadeg Barat termasuk dalam kategori tinggi dengan warna hijau muda, dengan curah hujan antara 400 hingga 500 mm. Selain itu, terdapat juga informasi sifat curah hujan, jumlah hari hujan, curah hujan maksimum yang telah turun di suatu daerah di bulan tertentu. Dengan mengetahui curah hujan yang telah turun, petani menjadi tahu kondisi hujan sebelumnya untuk membandingkan pengaruhnya kepada tanaman terhadap kondisi iklim yang telah terjadi. Peta analisis dan perakiraan curah hujan dasarian atau 10 harian. Analisis curah hujan dasarian atau 10 harian memberikan informasi terkait daerah yang mengalami hari tanpa hujan berturut-turut, disingkat dengan istilah HTH. Semakin panjang HTH atau hari tanpa hujan menunjukkan semakin kering kondisi daerah tersebut. Sebagai contoh, daerah Sambirenteng di bulan Mei 2020 untuk dasarian 1 ditandai dengan titik berwarna coklat tua yang berarti di daerah tersebut telah mengalami hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari, termasuk dalam kategori panjang atau long. Perakiraan curah hujan dasarian atau 10 harian adalah peta yang menunjukkan peluang turun hujan pada takaran tertentu. Sebagai contoh, dapat dilihat di peta perakiraan 10 harian yaitu di tanggal 21 hingga 30 Juni 2020. Bahwa daerah Sidemen Kabupaten Karangasem memiliki peluang turun hujan lebih besar dari 50 mm pada 10 hari ke depan, berkisar antara 40 hingga 50%, yang berarti memiliki peluang untuk turun hujan dalam kategori cukup. Dengan peta HTH dan perakiraan curah hujan dasarian, maka petani dapat menentukan langkah dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap tanamannya dalam jangka waktu 10 hari ke depan. Hingga kau tega mengkhianatiku yang
peta perakiraan curah hujan untuk 1 hingga 3 bulan ke depan. Peta perakiraan curah hujan bulanan memberikan informasi kepada petani tentang curah hujan yang akan turun untuk 1 hingga 3 bulan ke depan. Sebagai contoh, bulan ini adalah bulan Juni 2020. Maka petani di Selemadeg Barat Tabanan bisa mengetahui perakiraan curah hujan di bulan Juli, Agustus, hingga September 2020, yang juga disertai dengan sifat hujan di setiap bulannya. Mari kita coba simulasikan kegunaan peta ini bagi petani. Pak Made Kaler adalah petani di Selemadeg. Dia ingin menanam padi, sehingga dia membutuhkan informasi perakiraan curah hujan hingga 3 bulan ke depan. Bagaimana caranya? Fokuskan peta di daerah Selemadeg. Lihat warna background peta. Sesuaikan dengan legenda peta yang ada di bagian bawah peta. Terlihat background peta berwarna kuning tua, sehingga perakiraan curah hujan di bulan Juli 2020 di daerah Selemadeg masuk dalam kategori menengah berkisar antara 100 hingga 150 mm. Lakukan hal yang sama untuk perakiraan bulan Agustus dan September, di mana perakiraan Agustus berkisar antara 20 hingga 50 mm yang masuk dalam kategori rendah, sedangkan untuk perakiraan September berkisar antara 50 hingga 100 mm yang masuk dalam kategori rendah. Buatlah grafik untuk mempermudah mengambil keputusan. Dengan cara seperti ini, Pak Made Kaler memiliki referensi untuk memutuskan melakukan penanaman atau tidak. Dengan peta perakiraan untuk 1 hingga 3 bulan ke depan, Pak Made Kaler seakan memiliki gambaran di masa depan tentang kondisi hujan yang akan turun di sawahnya. Tentu saja, ini sangat menguntungkan baginya dalam merancang aktivitas pertanian untuk 1 hingga 3 bulan ke depan. Peta perakiraan awal musim hujan atau kemarau. Secara teknis, BMKG menetapkan definisi musim berdasarkan kuantitatif curah hujan per 10 hari atau dasarian. Nilai yang digunakan adalah 50 mm per dasarian. Dasarian dengan curah hujan lebih dari atau sama dengan 50 mm dikategorikan musim hujan. Sebaliknya, dasarian dengan curah hujan kurang dari atau sama dengan 50 mm dikategorikan musim kemarau. Sehingga pada contoh dapat diketahui bahwa awal musim kemarau di negara adalah di bulan April dasar yang ketiga, yaitu dimulai pada tanggal 21 hingga 30 April, sementara awal musim hujan jatuh di bulan September dasar yang kedua, atau di tanggal 11 hingga tanggal 20 September. Peta perakiraan awal musim hujan diterbitkan setiap bulan Juli, sementara perakiraan awal musim kemarau diterbitkan setiap bulan Maret. Dengan melihat peta perakiraan awal musim, petani bisa menentukan kapan musim hujan atau kemarau mulai masuk di daerahnya, yang ditunjukkan dengan warna background peta sesuai dengan legenda yang ada di bawah peta. Sebagai contoh, awal musim kemarau 2020 di Jembrana bagian barat adalah April pada dasarian ketiga, atau pada tanggal 20 hingga 30 April 2020. Dengan mengetahui perakiraan awal musim hujan atau musim kemarau, para petani bisa menentukan awal tanam yang sesuai dengan kebutuhan air untuk setiap tanamannya.